Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatuh wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Hasanuddin Majdi, mata'ana Allah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah di tempat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sebagai pertanda dan sebagai harapan buat kita, Allah menyertai kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, di masa pandemi kita mengalami beberapa kebijakan demi kebijakan dari pemerintah. Di antaranya bagi yang ingin bepergian, dari mula mesti harus rapid, kemudian swab antigen, sampai terakhir mesti memiliki sertifikat vaksin. Kita berharap mudah-mudahan semua membawa kebaikan buat kita. Kemarin kita sempat turun dari level 4, kemudian kembali naik. Namun kebijakannya berubah berdasarkan informasi. Mudah-mudahan informasinya tidak salah. Kalau kemarin itu kebijakan PPKM level 1, 2 maupun 3 karena jumlah yang positif. Informasi yang terakhir bukan lagi jumlah positif, tapi karena program vaksin belum mencapai target, lalu kembali dinaikkan ke level 4. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini ulun ingin mengajak kita semua. Kalau biasanya kita mau bepergian diminta bukti swab ya, bahwa negatif. Jadi antara positif dan negatif, sekarang kita menswab hati kita. Menswab hati kita melalui metode Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam buku kecilnya yang berjudul Minhajul Arifin. Jadi sebelum kita mencoba untuk menswab, ada baiknya ulun bacakan dulu formulanya atau konsepnya. Ini dapat dia rujuk kembali dalam buku beliau Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Buku yang kecil tapi luar biasa, menganalisa tentang kondisi hati dan kejiwaan, terutama seorang mukmin. Apa kata beliau dalam buku tersebut? Al-Babul Tsani Babul Ahkami. I'rabul qulubi ala arba'ati anwa'in. Raf'in wa fathin wa khafdin wa waqfin. Faraf'ul qalbi fi dzikrillahi ta'ala wa fathul qalbi fi ridha'i 'anillahi ta'ala
wa khafdul qalbi fil ishtighali bi ghairillahi ta'ala, wa waqful qalbi fil ghaflati 'anillahi ta'ala. Fa'alamatul raf'i thalathatu asya'a: wujudul muwafaqati wa faqdul mukhalafati wa dawamu syarti. Wa 'alamatul fathi thalathatu asya'a: at-tawakkul was-sidq wal-yaqin. Wa 'alamatul khabti thalathatu asya'a: al-'ujub war-riya' wal-hirs wa huwa mura'atud dunya. Wa 'alamatul waqfi thalathatu asya'a: zawalu halawati ta'ati wa 'adamu mararatil ma'siyati wal iltibasul halali. Itu formulanya. Jadi resepnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat Al-Qur'an menerangkan bahwa orang yang selamat pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang dengan hati yang sehat. Yauma la yanfa'u mal, pada hari tidak lagi berguna harta, wala banun, anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang sehat. Jadi kalau kita mau bepergian, kita mesti bisa menunjukkan kalau kita negatif melalui swab, semua kita akan pergi meninggalkan dunia. Maka sudah seharusnya kita pastikan bahwa hati kita sehat. Itu minimal sekali. Bahkan sejatinya hati kita berada pada posisi prima. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam tulisannya mengklasifikasikan atau membagi kondisi hati seorang hamba itu kepada empat kondisi. Kalau orang swab cuma 2, positif, negatif, reaktif atau tidak. Kalau hati manusia itu terbagi kepada 4 kondisi keadaan. Yang pertama, rafa'. Secara harfiah berarti naik atau tinggi, kita sebut dengan istilah prima. Yang kedua, fathah, terbuka, kita gunakan istilah normal dan sehat. Sedangkan yang ketiga, khafat, mulai bermasalah, mengalami penurunan kualitas, atau kita sebut sakit. Dan yang kelima, waqaf, mati. Sekarang yang bisa jatuh sakit tidak hanya fisik kita, tapi hati kita pun juga mengalami perubahan kondisi kesehatan, mulai prima sampai kepada mati. Sebagaimana penyakit luar, ada kalanya kita tanpa konsultasi kita tahu kalau kita sakit. Seperti sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, gak perlu nanya ke dokter, kita udah sadar kita sakit. Tapi ada kalanya kesehatan kita mulai bermasalah, tapi kita tidak sadar dan kita masih merasa sehat kalau tidak dibantu oleh dokter atau tenaga ahli. Umpama seperti kolesterol kita udah mulai lebih dari batas wajar, asam urat, demikian juga gula darah dan sebagainya. Kadang kita merasa sehat, padahal kita sudah mulai mengalami masalah dalam kesehatan. Begitu juga hati kita. Kalau kita sedang dendam, kita sadar dendam itu adalah penyakit hati. Kalau kita sedang buruk sangka, kadang kita pun juga bisa sadar kalau buruk sangka itu adalah menunjukkan hati kita sedang bermasalah. Demikian juga ketika kita marah, maka itu menunjukkan kondisi hati kita sedang dalam situasi seperti apa. Tapi ada hati kita itu bermasalah, namun kita tidak sadar, kita bahkan kita ngotot, hati saya sehat kok, gak ada masalah kok. Nah karena itulah maka dengan formula Imam Al-Ghazali ini kita mesti harus memastikan kondisi hati kita ini seperti apa. Apakah berada pada puncak prima, atau dia sekedar sehat dan normal, atau udah mulai bermasalah, atau jangan-jangan hati kita sudah mati. Nah bagaimana kita mengetahui hati kita ini berada pada puncak prima? Yaitu ketika hati yang selalu mengingat Allah. Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah? Mengingat Allah di sini tidak sekedar kita
melafalkan nama-nama Allah mulia di hati kita, akan tetapi memandang Allah di setiap apapun yang terjadi di sekitar kita. Fenomena apapun, pahit maupun manis, yang selalu nampak dalam mata hati kita adalah bahwa Allah lah dibalik semua itu. Fa'alul lima yurid, dialah yang memperbuat semua yang dia kehendaki. Tidak ada kekuatan yang mampu mengintervensi, tidak ada kebijakan yang mampu mengalahkan atau menolak baik yang terjadi di sekitar kita, menyangkut orang lain maupun mengenai diri kita, manis maupun pahit. Maka hati yang sedang berada pada puncak prima selalu memandang dan selalu ingat saat itu, dan untuk selanjutnya Allah lah dibalik semua itu. Maka kalau hatinya seperti itu, akan menunjukkan buah. Apa buahnya? Pertama, wujudul muwafaqah. Apa arti wujudul muwafaqah? Apa yang datang dari Allah, hati dan pikirannya bersesuaian. Maksud bersesuaian itu ulun contohkan. Umpama saat ini ulun sedang lapar, tanpa ulun duga tiba-tiba ada yang ngajak makan. Berarti ajakan itu sesuai dengan apa yang ulun inginkan. Itu pertama. Allah ngasih kita apa saat ini? Sekalipun itu pahit, apa respon kita? Ini yang memang saya tunggu dari Allah. Memang agak sulit kalau kita tidak bikin contoh lain. Kalau yang manis kan enaknya, oh ini yang seperti yang aku inginkan. Kalau manis, kalau pahit gimana? Nanti akan kita beri contoh yang lain. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, adamul mukhalafah, tidak melirik kepada sesuatu yang lain. Kita lanjut dengan contoh tadi, diajak orang makan pas lagi kita lapar, berarti kan sesuai dengan apa yang kita inginkan saat itu. Lalu diajak lah kita makan ke rumah makan, ternyata dipesankannya nasi goreng, padahal kita pengen mie ayam. Dipesankannya nasi goreng, dalam pikiran kita benarnya aku pengen mie ayam sih, berarti kan masih ada keinginan yang lain. Nah, sejatinya hati yang prima itu ketika diberi Allah sesuatu, dia udah berpikir ini yang saya butuhkan. Kemudian apa yang diberikan Allah, dia tidak memandang pilihan lain lebih baik. Kemudian ciri yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, merindukan itu bisa terulang. Wah, beratnya luar biasa Pak Ustadz. Kalau kita beri contoh yang lain, modal kita punya ma'rifat mengenal Allah dengan benar. Siapa sih Allah? Yang kita kenal, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah tidak akan menzalimi makhluknya, Allah lebih tahu dengan apa yang kita hajatkan, melebihi diri kita mengetahui tentang diri kita. Dengan modal keyakinan itu sepenuh hati kita, maka apapun yang Allah berikan sekalipun pahit, kita akan memandangnya ini yang saya tunggu dari Allah. Kemudian kita tidak memandang alternatif lain lebih baik. Contoh seperti apa? Pian sakit, lalu pian ketemu dengan dokter ahli di bidang sakit yang pian alami. Pian sakit, yang pian inginkan kan sembuh. Lalu kata dokter, sini biar aku yang obati. Pas gak dengan apa yang kita inginkan? Pas. Ternyata yang kasih dokter resep obatnya pahitnya luar biasa. Kalau pian betul-betul yakin 100% dengan dokter tersebut, pian tidak memilih obat yang lain. Bahkan disuntiknya pun dengan jarum tidak protes. Kenapa? Karena yakin dengan dokter memang ahli di bidang. Sembuh pasti dalam pikiran pian, nanti kalau umpama itu kambuh lagi, aku akan berobat lagi dengan dia. Padahal yang dikasih dokter itu pahit. Tapi menolak nggak kita? Pertama, ketika ditawarkan untuk diobati, kita senang. Yang kedua, ternyata obatnya pahit, kita tidak menolak. Kenapa kita tak menolak padahal pahit? Karena kita yakin.
Dia kerja keras untuk membantu kita. Bagaimana dengan Allah? Makanya ketika hati kita selalu memandang Allah di setiap apapun yang terjadi, pahit maupun manis, itulah yang membuat hati kita itu yang pertanda hati kita berada pada puncak beriman. Yang tadi pengen marah nggak jadi marah, yang tadi pengen lupa dan kufur nggak jadi, dikasih sesuatu yang manis, sadar ini Allah yang ngasih, Allah muji saya. Apa yang Allah inginkan kepada saya saat itu, dia tidak akan lupa diri. Diuji dengan yang pahit, dia sadar Allah yang sedang menguji saya, Allah menginginkan saya melakukan sikap tertentu, apa yang dia inginkan, sadar dia. Masih jauh dari harapan ketika Allah memberikan apa yang kita inginkan, sadar semuanya adalah kemaha bijaksanaan Allah, maka setidaknya kita bisa berlapang dada. Yang membuat kita sulit itu karena kita lupa. Makanya ini turun kepada kondisi kedua, pasang surut hati kita mengingat Allah. Tapi ketika hati kita pasang surut mengingat Allah di semua fenomena yang kita hadapi, namun kita mampu untuk memisai hati agar bisa berlapang dada dengan apa yang Allah berikan, maka itu level kedua, hatinya normal. Namanya juga manusia, ketika dikasih yang pahit itu sepertinya shock, tapi dia mampu untuk mengatasi, lalu dia menerima, maka itu level kedua, yaitu hatinya normal. Kebanyakan kita di situ. Saat pertama kita menghadapi sesuatu manis maupun pahit, kita nyaris goyah. Dikasih nikmat kita nyaris sulit menerima, dikasih musibah kita nyaris protes, dikasih nikmat kita nyaris lupa diri. Tapi cepat-cepat, nah berarti itu hatinya masih sehat. Hatinya masih sehat. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama hatinya prima, wah ini puncaknya luar biasa. Yang kedua adalah ketika hati seseorang itu mampu bertahan untuk menerima apa yang Allah beri, walaupun tadi nyaris, artinya masih bisa dia berjuang. Nah yang ketiga, ketika hati itu sudah mulai bermasalah, hati itu sakit, itu tanda-tandanya menjadi Imam Al-Ghazali adalah dia merasa ujub. Kalau bahasa orang dahulu, tak akui diri, undapang nang terbaik pada orang, undapang nang terbanyak ibadah pada orang, undapang. Jadi nggak ada lagi Allah, udah mulai menyandarkan itu ke dirinya. Aku yang hebat, aku yang berkuasa, aku yang menentukan. Jadi ketika sudah mulai menisbatkan ke dirinya, berarti dia sudah mulai lupa Allah, hatinya sudah mulai lupa. Tandanya ujub, dia memandang dia hebat, dia memandang dia selalu bisa, dia memandang dia berpikir dia selalu mampu. Bahkan orang-orang banyak punya utang budi dengan dia karena dia yang banyak berkiprah. Nah ini berarti pertanda hati sudah mulai bermasalah, ujub, lupa dengan Allah yang berada di balik semua itu. Maka ini akan mengundang banyak penyakit. Bila kadang dihormati orang tersinggung, bila kadang disambat orang merajuk. Penyakit. Ciri yang kedua, riya. Apa itu riya? Berharap punya tempat di hati makhluk. Ini barangnya halus banget. Berharap punya tempat di hati makhluk. Ada kekhawatiran bahwa orang itu akan berpikiran negatif. Ada berpikiran bahwa orang tidak akan menghargai. Contoh yang sederhana umpama. Ini contoh yang sederhana. Ulun bisa jadi imam sholat, tidak seperti biasa, karena mungkin tanpa diketahui jamaah ulun sedang mengalami gangguan tenggorokan. Lalu bacaannya tidak seperti biasa, atau mengalami kelupaan pada ayat.
yang padahal itu kan manusiawi. Selesai sholat, nggak ada yang nanya, ulun ucap minta maaf lah tadi, udah lagi tenggorokan. Padahal nggak ada yang nanya. Itu menunjukkan ada kekhawatiran. Posisi di hati manusia turun. Berarti ada kekhawatiran. Mohon maaf lah pas tadi lagi blank, lagi banyak pikiran, lalu kada ingat ayat. Padahal nggak ada yang nanya. Beda ketika ditanya, ya cuek aja kita. Jadi yang namanya riya itu berharap punya tempat di hati makhluk. Nah kalau kita seperti itu, berarti kita mesti sadar kalau kita ini sudah mengalami masalah dalam hati kita. Jangan dibiarin. Jangan dibiarin. Ada sebuah sebuah tes yang cukup buat kita untuk mengetahui kita ini masih berharap punya tempatnya di hati manusia, atau kita hanya semata-mata berharap di sisi Allah. Riya itu lawannya kan ikhlas. Coba ambil kebiasaan. Ketika kita berfoto, lalu hasilnya dicetak, mana yang kita penginkan, hasilnya lebih baik dari aslinya atau aslinya lebih baik dari hasilnya? Silahkan dijawab masing-masing dalam hati. Hasilnya lebih baik dari aslinya atau aslinya yang lebih baik dari hasilnya? Biar ulun jawabkan. Kalau kita berharap aslinya lebih baik dari hasilnya, berarti masih berharap dipuji. Atau sebaliknya, hasilnya lebih baik dari aslinya, berarti juga masih berharap dipuji. Yang betulnya nggak usah dipikirin, emang itu adanya. Nggak usah dipikirin, memang itu adanya. Mau aslinya yang baik, mau hasilnya yang baik, bagi kita tidak ada masalah. Tapi ketika ada harapan ini yang lebih baik, berarti kita masih berharap dipuji, disanjung. Orang yang berkata saya tidak berharap dipuji, tapi ketika dia tidak nyaman saat dicela, sama dengan dia berharap dipuji. Intinya riya itu adalah ketika menaruh harapan atau berharap punya tempat dan posisi di hati makhluk. Itu yang namanya riya. Nah kemudian yang ketiga, ciri bahwa hati kita sudah mengalami masalah. Segala sesuatu selalu kita ukur dengan dunia. Apapun yang kita lakukan selalu ukurannya dunia. Itu tanda hati kita sudah bermasalah. Jadi tanda hati kita bermasalah pertama adanya ujub. Kita sudah menyandarkan kita, saya, aku, bunda. Yang kedua, ketika kita berharap punya posisi dan tempat di hati makhluk. Dan yang ketiga, ketika segala sesuatu selalu kita ukur dengan dunia. Itu tanda hati kita sudah bermasalah, mulai sakit. Sedangkan yang keempat, ini lebih parah, tidak hanya bermasalah tapi sudah mati. Sudah mati. Itu ketika dia melupakan Allah, tidak hanya dengan hatinya, tapi sampai kepada level melupakan Allah dengan perbuatan. Dengan perbuatan dan rasa. Bentuknya apa? Pertama, ciri hati itu sudah mati. Pertama cirinya ketika sudah tidak lagi merasakan manisnya taat kepada Allah. Alhamdulillah, belum yakin pian-pian ini merasakan manisnya taat. Maka dari itu berada di masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ketika hati sudah tidak lagi merasakan halawah at-ta'ah, manisnya taat kepada Allah, itu tanda hatinya mati. Bepangsar itu kan bilang 2-3 kali dipaksa, berarti itu tanda hatinya sudah mati. Kemudian yang kedua, ketika hatinya sudah tidak lagi merasakan pahitnya maksiat, apalagi bangga dengan dosa, itu berarti hatinya mati. Hatinya mati. Kemudian yang ketiga, tanda hati mati adalah ketika sudah tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting terpenuhi hasrat. Yang penting tercapai target. Masa bodoh dengan cara yang haram, itu menandakan hatinya telah mati.
Nah inilah metode Imam Al-Ghazali, beliau menswab hati yang prima, hati yang normal sehat, hati yang sudah mulai bermasalah, dan hati yang sudah mati. Mari kita sama-sama coba kita periksa ke hati kita. Kita rasa-rasa kita berada pada level apa? Level teratas, level kedua, level ketiga, atau level keempat. Namun ulun resum kembali, ulun ulangi supaya mudah kita ingat sebelum ulun menutup tausiah pagi hari ini. Hati yang prima berada pada level 1 adalah hati yang selalu memandang, menyadari Allah di setiap fenomena apapun yang terjadi, sehingga akan membuahkan hasil. Dia akan menyambut dengan ini yang memang saya harapkan. Kemudian tidak ada keinginan untuk alternatif lain. Dan yang ketiga cirinya adalah kalau kedepannya tetap berharap seperti ini. Maksudnya apapun yang Allah berikan itulah yang saya rindukan. Agar bisa sampai ke level itu, perdalam ma'rifah kita kepada Allah. Kenali Allah lebih baik, lebih dekat dan lebih benar. Allah tidak pernah menyakiti hambanya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kadang Allah memberi dengan cara tidak memberi. Kadang Allah memberi dengan cara memberi. Jadi Allah tuh memberi kadang dengan cara memberi, tapi juga kadang memberi dengan cara tidak memberi. Kalau Allah memberi dengan cara memberi, mungkin kita mudah memaham apa yang kita pengen dikasih. Kita langsung berkesimpulan Allah memberi dengan cara memberi. Tapi bagaimana kita bisa memahami Allah memberi dengan cara tidak memberi? Ulun berikan contoh. Orang tua pengen sekali memberi sehat kepada anaknya, tapi anaknya selalu minta coklat. Dengan tidak memberi coklat, orang tua memberi sehat kepada anak. Jadi kadang Allah memberi dengan cara tidak memberi. Kalau kita paham kerjanya seperti itu, rumusnya seperti itu, maka kita akan selalu berbaik sangka. Dan itu ibadah hati yang luar biasa, berbaik sangka kepada Allah. Kalau terhadap makhluk saja kita dituntut berbaik sangka, makhluk yang kadang salah, kadang betul, bagaimana dengan Allah yang tidak pernah salah? Masa kita berburuk sangka kepada Allah hanya karena itu tidak seperti yang kita inginkan oleh nafsu kita. Nah kemudian yang kedua, level kedua, hati yang normal dan sehat, hati yang masih bisa dikontrol, masih bisa berlapang dada tentang apa yang Allah beri ke kita ataupun Allah beri ke orang lain, berlapang dada. Kalau kita berlapang dada dengan apa yang Allah beri ke kita, mungkin kita masih mudah untuk memahami. Tapi terkadang kita sulit berlapang dada tentang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hirangnya orangnya bininya bungas. Emang masalah buat pian? Allah memberinya, kenapa pian berpikir seperti itu? Hirangnya orangnya bungas pada bininya. Baharinya sekelas kada tapi pintar mana, sekalinya wah ini profesor orangnya, seorang yang pintar S1 kada lulus. Emang masalah buat pian jika Allah memberinya gelar dokter? Kadang-kadang kan ucapan-ucapan pikiran kita seperti itu. Orang apa yang pengolernya sekalinya dalam pikiran kita. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang membagi, jadi Allah kenapa nyawa pada terima? Kadang kita mudah menerima kalau itu menyangkut diri kita, tapi komentar pikiran kita kadang-kadang sulit menerima kenyataan kalau Allah memberi nikmat kepada orang lain hanya lantaran masa lalu orang lain tidak lebih baik dari kita. Berarti belum ditahu juga gitu. Nah kemudian yang ketiga, level ketiga, hati yang sudah bermasalah. Kalau sudah ada ujub yang mestinya itu milik Allah kita nisbatkan ke kita, atau ketika hati itu sudah mulai riya yang mesti kita berharap posisi di sisi Allah, malah kita berharap kedudukan di hati manusia. Kemudian pada saat kita selalu mengukur segala sesuatu harus dengan dunia, maka itu hati kita sudah bermasalah, hati kita sudah sakit. Dan yang keempat, ketika hati kita sudah mati adalah saat kita sudah tidak lagi merasakan manisnya taat kepada Allah, ketika kita sudah kehilangan rasa pahitnya maksiat. Manisnya taat sudah tidak kita rasa, pahitnya maksiat sudah kehilangan, dan ketika kita sudah tidak peduli mana halal dan haram, itu tanda bahwa hati kita telah mati. Maka ambil tindakan yang tepat dan menyelamatkan. Karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda, anak dan keturunan, kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang sehat. Ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullah khairan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.